Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Riau dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mitigasi bencana dengan judul simulasi kebencanaan dengan dosen pengampu Bapak Edi Noviana MPD. Selanjutnya, perkenalan anggota kelompok 2. Banjir adalah tergenangnya air di suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah serta dapat menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Tahap simulasi kesiapsiagaan bencana banjir terdiri dari sebelum banjir, ketika banjir, dan setelah banjir. Pencegahan dan siap siaga sebelum banjir. Yang pertama, melakukan reboisasi. Akar pohon dapat menyerap air dan menahan air agar tidak langsung mengalir ke pemukiman warga, sehingga dapat mencegah banjir ketika curah hujan tinggi. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Sampah dapat terbawa arus sungai dan dapat menghambat aliran air yang kecil sehingga dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, membersihkan sampah di aliran sungai sehingga mencegah sampah menyumbat aliran air sungai yang dapat menyebabkan banjir. Yang keempat, membuat saluran air yang baik. Saluran air yang buruk serta terdapat sampah atau tanaman air yang menyumbat dapat mengakibatkan banjir. Yang kelima, tidak melakukan pembangunan di daerah resapan air. Yang keenam, melakukan simulasi bencana sederhana bersama keluarga. Dengan merencanakan dan mempersiapkan tindakan yang akan dilakukan ketika bencana terjadi, dapat memberikan kesiapsiagaan diri dalam menghadapi bencana. Yang ketujuh, mempersiapkan tas darurat yang berisi surat berharga, makanan instan, alat penerangan, peluit, peralatan mandi, uang tunai, obat-obatan, air mineral, dan pakaian. Kemudian, yang harus kita lakukan ketika banjir. Yang pertama, mengamankan benda berharga dan menyiapkan tas darurat. Yang kedua, segera mematikan listrik untuk terhindar dari bahaya sengatan listrik. Yang ketiga, menghubungi instansi terkait bencana seperti kepala desa, lurah, atau BPBD setempat. Yang keempat, tidak berjalan di dekat saluran air untuk menghindari bahaya tergelincir dan terseret arus banjir. Yang kelima, melakukan evakuasi dengan menggunakan tali agar tidak terseret arus banjir. Yang keenam, segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau ke tempat yang lebih aman. Lalu, yang harus kita lakukan setelah banjir. Yang pertama, membersihkan tempat yang tergenang oleh banjir dengan menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman yang dapat menimbulkan penyakit. Yang kedua, siapkan ketersediaan air bersih. Yang terakhir, selalu waspada terhadap kemungkinan banjir susulan.
Teman-teman tahu kekeringan? Kekeringan adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia ketika musim kemarau yang berkepanjangan. Akibatnya, warga kesulitan untuk menemukan air untuk mandi dan juga kehidupan sehari-hari. Kekeringan adalah suatu keadaan di mana air yang tersedia lebih sedikit dibandingkan air yang dibutuhkan. Kekeringan terjadi karena musim kemarau berkepanjangan, penebangan hutan, minimnya daerah resapan air dan penampung buatan, kurang dan sulitnya jangkauan sumber air, dan penggunaan air yang berlebihan. Apa sih cara yang dapat kita lakukan sebelum bencana kekeringan terjadi? Yang pertama, membangun embung atau waduk. Embung atau waduk itu dapat kita gunakan untuk menampung debit air yang besar dan dapat juga menjadi wadah air bersih ketika bencana datang. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Ketika sungai kering, saluran irigasi yang bersih dapat menjadi pilihan kita untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih-bersih. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan banyak menanam pohon. Hal ini dapat mengatasi bencana karena pohon dapat menyerap air. Yang keempat, menghemat penggunaan air. Hal-hal yang dapat dilakukan ketika terjadi bencana adalah yang pertama, membuat sumur bor untuk mendapatkan air, menyediakan air bersih dengan bantuan mobil tangki, menyediakan pompa air, melakukan kegiatan hujan buatan, dan melakukan pengaturan giliran pemberian air pada pertanian. Adapun tindakan yang dapat kita lakukan setelah pasca bencana adalah memeriksa korban atau kerusakan akibat bencana, memperbaiki bagian-bagian yang rusak, dan juga memperdalam sungai atau waduk yang sudah dangkal. Yang selanjutnya adalah kita tetap hemat dalam pemakaian air. Gunakan air seperlunya atau sesuai dengan kebutuhan kita saja. Ayo teman-teman, kenali ancamannya, kurangi resikonya. Tahukah kamu apa itu tanah longsor? Jadi, tanah longsor adalah pergerakan batu atau tanah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Biasanya, bencana ini sering terjadi pada daerah-daerah lereng yang curam. Selain itu, yang membuat tanah longsor berbahaya adalah tanah longsor yang biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan persiapan evakuasi. Maka, persiapan sebelum terjadinya bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi resiko terjadinya tanah longsor. Sebelum terjadinya tanah longsor, terdapat tanda-tanda yang perlu dikenali. Yang pertama, munculnya retakan vertikal dari lereng atau tebing. Kedua, munculnya mata air pada tanah yang keluar secara tiba-tiba pada permukaan. Ketiga, air sumur pada sekitar tebing tiba-tiba menjadi keruh. Nah, yang terakhir adanya longsoran batu-batu kecil. Selanjutnya, saat terjadi tanah longsor, yang harus dilakukan ialah melakukan evakuasi, di mana saat terdengar sirine peringatan terjadinya tanah longsor, segeralah melakukan evakuasi dengan pergi ke tempat yang lebih aman. Setelah terjadinya tanah longsor, upaya pertama yang harus dilakukan ialah tanggap darurat dengan evakuasi dan memberikan pertolongan pertama pada korban yang terkena bencana dengan mengirimkan sukarelawan dan tenaga medis. Selanjutnya, cara penanggulangan tanah longsor. Yang pertama, menjaga kelestarian pepohonan yang berada di lereng atas pemukiman.
Yang kedua, segera menutup retakan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Yang ketiga, jangan menebang pepohonan yang ada pada lereng agar tanah tidak longsor. Nah, dan yang terakhir, jangan mendirikan bangunan di daerah tebing yang terjal. Cukup sekian video penjelasan mitigasi bencana tanah longsor dari saya. Terima kasih. Angin puting beliung merupakan pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam. Angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang berdekatan dengan Khatulistiwa. Gejala-gejala angin puting beliung. Pertama, udara terasa panas dan gerah. Kedua, terjadi pembentukan awan cumulus, kemudian lama-kelamaan awan berubah menjadi hitam. Ketiga, pohon-pohon bergoyang cepat karena tiupan angin yang kencang. Mitigasi bencana angin puting beliung. Sebelum terjadi bencana puting beliung, pertama, pastikan bangunan rumah kokoh. Kedua, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung serta cara penyelamatan secara sederhana. Tiga, memperhatikan tanda-tanda angin puting beliung di lingkungan sekitar. Saat terjadi angin puting beliung, pertama, segera masuk ke bangunan kokoh. Kedua, tutup semua pintu dan jendela. Ketiga, matikan aliran listrik dan alat elektronik. Keempat, apabila ada petir, segera duduk dan peluk lutut ke dada. Kelima, hindari bangunan tinggi, papan reklame, dan tiang listrik. Sudah terjadi angin puting beliung, pertama, pastikan orang-orang di sekitar baik-baik saja. Kedua, apabila ada cedera, segera berikan pertolongan cedera. Ketiga, apabila terjadi kerusakan, laporkan ke petugas yang berwenang. Keempat, selalu pantau informasi yang terus berkembang. Kebakaran hutan di Perancis meluas dan membuat semakin banyak warga yang harus dievakuasi dari rumah mereka. Pada Senin 18 Juli 2022, ribuan orang harus dievakuasi di barat daya Perancis saat kebakaran hutan terus berkobar di wilayah tersebut. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dilaporkan tidak dapat mengendalikan kobaran api di dekat Dun de Pilat, bukit pasir tertinggi di Eropa. Pasalnya, kondisi angin yang berubah dengan cepat meningkatkan risiko penyebaran api ke daerah pemukiman lainnya. Juru bicara pemadam kebakaran, Arnaud Mendes, mengatakan terdapat 8.000 orang yang dievakuasi pada Senin 18 Juli 2022. Kobaran api kali ini merupakan salah satu dari 2 kebakaran hutan besar yang berkobar sejak awal pekan lalu di wilayah Gironde. Kebakaran hutan ini dipicu oleh gelombang panas ekstrim di Eropa. Beberapa wilayah lain di benua Eropa juga tengah bersiap untuk menyambut rekor suhu baru pada awal pekan depan. Apa itu kebakaran? Kebakaran adalah suatu bencana yang disebabkan oleh api atau pembakaran tidak terkawal, membahayakan nyawa manusia, bangunan, atau ekologi. Penyebab kebakaran, ulah manusia. 1. Korsleting listrik. 2. Pembakaran sampah sembarangan. Alam. 1. Kebakaran hutan akibat gesekan antar batang. 2. Sambaran petir. 3. Gunung api meletus. 4. Cuaca ekstrim. Mitigasi bencana kebakaran hutan sebelum terjadi. Pertama, melarang pembukaan lahan dengan dibakar. Kedua, membuat kawasan hutan lindung atau kawasan hutan larangan. Yang ketiga, melakukan patroli hutan. Saat terjadi, 1. Tetap tinggal di dalam rumah, dan jika keluar gunakan masker. 2. Tutup semua akses udara. 3. Jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Sesudah terjadi, 1. Mempertegas peraturan dan sanksi hukum. 2.
meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi petugas penjaga hutan. 3. Melakukan pembersihan hutan dan lahan sisa kebakaran, serta rebesasi massal. Sebelum terjadi, 1. Membuat rencana darurat untuk menghadapi kebakaran. 2. Jauhkan peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. 3. Periksa kondisi kompor. Segera ganti komponen jika rapuh atau bocor. 4. Hindari penggunaan peralatan listrik yang melebihi kapasitas meteran. Saat terjadi, 1. Alarm kebakaran berbunyi, segera keluar dari gedung dengan jalur evakuasi. 2. Jika pakaian Anda terbakar, gulingkan badan dan tutup wajah dengan tangan. 3. Utamakan keselamatan jiwa Anda sebelum membantu orang lain. 4. Hubungi pemadam kebakaran dan bantu memadamkan api. Sesudah terjadi, 1. Jika api sudah padam, jangan langsung masuk ke dalam gedung, perhatikan sekitar. 2. Sebelum membuang, catat barang dan dokumen penting yang ada. 3. Gunakan masker dan sarung tangan untuk terhindar dari abu. Sekian pembahasannya, terima kasih. Apakah itu pencemaran air? Pencemaran air adalah menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing berupa unsur, energi, atau zat lainnya ke dalam air. Namun, apa yang menyebabkan pencemaran air tersebut? Nah, pada dasarnya, sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga, dan pertanian. Tanah dan air mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Konstaminan dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia, yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. Dampak dari pencemaran air adalah: yang pertama, meracuni sumber air minum. Yang kedua, meracuni makanan hewan yang hidup di perairan. Yang ketiga, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau. Yang keempat, pengrusakan hutan akibat hujan asam. Dan yang kelima, munculnya wabah penyakit yang menyerang manusia. Untuk menghindari terjadinya pencemaran air, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran air adalah: yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang kelima, tidak mengeksploitasi sumber mata air agar tidak cepat habis. Dan yang keenam, mengurangi intensitas buangan limbah rumah tangga. Tahukah kamu apa itu gunung meletus? Gunung meletus merupakan sebuah peristiwa yang terjadi akibat adanya endapan magma di dalam perut bumi yang dikeluarkan oleh zat bertekanan tinggi. Saat meletus, gunung berapi akan memuntahkan berbagai material berupa gas vulkanik, lava, lahar, abu, dan awan panas. Peristiwa gunung meletus ini tentunya berdampak buruk bagi penduduk sekitar. Untuk itu, upaya mitigasi bencana gunung meletus perlu diketahui oleh masyarakat, terutama bagi yang berada atau tinggal di sekitar lokasi dekat dengan keberadaan gunung berapi. Hal yang perlu dilakukan sebelum terjadinya letusan gunung api. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum peristiwa gunung meletus terjadi. Memantau dan mendengarkan informasi tentang status gunung api, mengikuti bimbingan dan penyuluhan dari pihak yang berwajib, mengenali ciri-ciri dan tanda-tanda sebelum terjadinya gunung meletus, hewan-hewan yang turun ke pemukiman warga, dan terdengarnya suara gemuruh.
Mengetahui dengan baik jalur evakuasi yang aman apabila terjadinya peristiwa gunung meletus, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar, membuat rencana evakuasi bersama keluarga, menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, seperti kotak P3K, obat-obatan, makanan siap saji, dan surat-surat penting, serta barang-barang lainnya yang dianggap penting. Tindakan yang harus dilakukan saat terjadinya letusan gunung api. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Apabila melihat lahar atau benda lain yang mendekatimu, segera selamatkan diri dan cari perlindungan terdekat. Lindungi diri dari debu dan awan panas dengan memakai kacamata, masker, dan pakaian tertutup. Ikuti arahan evakuasi dan pastikan tidak kembali ke kediaman sampai keadaan sudah dipastikan aman. Hal yang harus dilakukan setelah terjadinya letusan gunung api. Mengikuti informasi perkembangan status gunung api. Apabila sudah dianggap aman dan dapat kembali, periksalah rumah dan barang-barang lain yang ada. Membersihkan abu material yang ada di atap rumah. Bergotong royong bersama warga dan pemerintah memperbaiki sarana-sarana yang masih dapat dimanfaatkan. Nah, jadi tahu kan apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah letusan gunung api? Tetap tenang, jangan panik, serta selalu sigap dan tanggap setiap saat. Tahukah kamu apa itu tsunami? Tsunami adalah gelombang laut yang besar dan cepat. Untuk itu, kita perlu memahami 3 tanggap tsunami. Pertama, tanggap gempa bumi. Waspadalah ketika terjadi gempa bumi, karena gempa bumi dapat berpotensi menyebabkan tsunami. Yang kedua, tanggap peringatan. Dapatkan informasi peringatan dini tsunami dari BMKG sebagai bahan pertimbangan. Yang ketiga, tanggap evakuasi. Saat mendengar bunyi sirine, kita harus melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Mitigasi tsunami sebelum, saat, dan sesudah terjadinya tsunami. A. Sebelum terjadinya tsunami. Pertama, kenali jalur evakuasi terdekat. Selanjutnya, pastikan jalur evakuasi mengarah pada tempat yang tinggi. Serta, pastikan kita selalu siaga terhadap peralatan darurat seperti pelampung. Inovasi yang dilakukan untuk mencegah tsunami. Membangun tanggul penangkis tsunami, membangun ruang bawah tanah, serta membangun bangunan tinggi yang kokoh terhadap tsunami. B. Saat terjadinya tsunami, larilah ke tempat yang tinggi seperti perbukitan, gunung, gedung, dan tempat tinggi lainnya. Dan jika bisa, gunakanlah pelampung untuk berjaga-jaga jika terseret arus. C. Sesudah terjadinya tsunami, langkah-langkah yang dilakukan adalah segera mencari pertolongan dan tempat pengungsian. Selanjutnya, pantaulah informasi mengenai perkembangan bencana, apakah sudah aman atau belum. Lalu, pastikan tetap mengungsi di tempat yang tinggi untuk berjaga-jaga terhadap datangnya tsunami susulan. Upaya pengurangan resiko bencana tsunami. Pertama, pembangunan sistem peringatan dini tsunami. Kedua, pembangunan tempat evakuasi di sekitar pantai. Ketiga, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai. Keempat, penanaman mangrove di sepanjang garis pantai. Kelima, meningkatkan
pengetahuan masyarakat sekitar pantai tentang bencana tsunami. Terakhir, melapor ke pihak berwenang saat melihat tanda-tanda akan terjadi tsunami. Cukup sekian mitigasi tsunami dari saya. Terima kasih. Tahukah kamu apa itu pemanasan global? Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas yang menghasilkan gas yang memerangkap panas. Pemanasan global atau biasa disebut dengan global warming adalah peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Adapun penyebab dari pemanasan global antara lain, yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil yang masif seperti batu bara, minyak, maupun gas. Yang kedua, eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan. Contohnya pada penebangan hutan. Yang ketiga, penggunaan alat yang mengandung CFC tak terkontrol seperti kulkas, parfum, dan lainnya. Adapun penyebab lainnya, yang pertama, polusi gas metana dari aktivitas pertanian dan peternakan. Yang kedua, pengelolaan sampah yang tidak benar. Yang ketiga, penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Yang keempat, konsumsi sumber daya alam yang berlebihan. Dan yang kelima, aktivitas tambang dan industri metalurgi. Selain itu, terdapat dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Yang pertama, naiknya suhu di bumi. Hal ini mengakibatkan suhu di bumi menjadi lebih panas. Yang kedua, naiknya permukaan air laut karena es di kutub mencair. Yang ketiga, terjadinya cuaca ekstrim. Hal ini terdapat pada peristiwa El Nino, yaitu meningkatnya suhu permukaan air laut, dan La Nina, yaitu kembali dinginnya suhu permukaan laut. Dan yang keempat, meningkatnya suhu dan keasaman air laut. Hal ini berdampak buruk pada terumbu karang, memicu badai, hingga merusak rantai makanan biota laut. Setelah mengetahui penyebab dan dampak dari pemanasan global, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah maupun menanggulangi pemanasan global? Yang pertama, penggunaan energi terbarukan. Yang kedua, penghematan energi dan air. Yang ketiga, penggunaan kendaraan bertenaga listrik atau kendaraan berbahan bakar hidrogen. Yang keempat, penggunaan bahan alamiah untuk pertanian. Yang kelima, penggunaan teknologi infrastruktur bangunan yang ramah lingkungan. Selain itu, terdapat upaya pencegahan pemanasan global lainnya loh. Antara lain, yang pertama, penggunaan barang atau proses yang ramah lingkungan. Yang kedua, pengurangan jumlah limbah dengan optimalisasi proses. Yang ketiga, penggunaan kembali bahan atau limbah dengan proses yang berbeda. Yang keempat, mendaur ulang barang tak terpakai sehingga bisa berguna kembali. Yang kelima, pengambilan kembali material penting limbah. Yang keenam, penghematan energi dalam proses produksi. Nah, setelah mengetahui penyebab dan dampak serta upaya pencegahannya, dapat disimpulkan bahwa pemanasan global terjadi akibat dari ulah manusia yang berlebihan dalam penggunaan suatu energi maupun sumber daya alam. Oleh karena itu, mari kita mencegah dan menanggulangi pemanasan global dengan upaya yang telah dijelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Apa itu erosi? Erosi adalah pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Macam-macam erosi. 1. Ablasi, yakni erosi oleh tenaga air. 2. Abrasi, yakni erosi oleh air laut. 3. Deflasi,
yakni erosi oleh angin. 4. Ekserasi, yakni erosi oleh es atau gletser. Dan yang terakhir, korosi. Berikut ini faktor-faktor pendukung erosi. Curah hujan, sifat tanah, lereng, vegetasi, dan juga manusia. Berikut ini cara mencegah erosi tanah. 1. Konservasi tanah. Bertujuan agar tanah tidak mengalami kerusakan akibat erosi, seperti penanaman tanaman penutup tanah. 2. Terasering, dengan mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. 3. Kontur farming, yakni menanami lahan menurut garis kontur atau kemiringan. 4. Pemakaian mulsa jerami, sehingga dapat mengurangi laju erosi. 5. Drainase atau saluran air yang dapat menyalurkan sejumlah kelebihan air. Cukup sekian mitigasi erosi dari saya. Terima kasih. Kelaparan adalah bencana yang terjadi karena kurangnya bahan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Bencana kelaparan yang berkepanjangan dapat menimbulkan korban jiwa dan dapat menimbulkan kematian bagi daerah yang terkena dari bencana tersebut. Faktor penyebab dari bencana kelaparan adalah perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan gagal panen dan menyebabkan bahan pangan tidak tersedia. Faktor selanjutnya adalah dapat berupa karena terjadinya perang. Perang ini dapat menyebabkan bencana kelaparan karena daerah yang berperang merupakan daerah sumber dari bahan pangan. Hal yang kita lakukan sebelum terjadi bencana adalah tidak melakukan perilaku konsumtif, di mana kita hanya makan secukupnya saja. Langkah selanjutnya dapat dengan menanam bahan pangan lainnya. Tidak membuang makanan dan menyimpan makanan jika memang masih bisa dimakan. Melakukan pengelolaan limbah sehingga tidak terjadi pencemaran. Berbagi makanan dengan orang lain dan tidak menyimpan makanan. Memberikan bantuan makanan kepada orang-orang yang terkena dampak. Memberikan pelayanan kesehatan. Setelah terjadi bencana, maka kita membawa korban ke rumah sakit supaya diperiksa lebih lanjut. Pemerintah melakukan perbaikan dalam bidang ekonomi sehingga peristiwa yang sama tidak terjadi lagi. Langkah selanjutnya adalah tidak membuang makanan dan makanlah secukupnya. Memberikan perhatian lebih kepada sistem pertanian sehingga bahan pangan tidak hanya terfokus pada satu bahan pokok saja. Memberikan perhatian lebih pada sistem pertanian juga dapat meningkatkan sistem perekonomian. Ayo selektif memilih makanan dan jangan lapar mata. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Salah satu bencana alam yang banyak menimbulkan wabah penyakit yaitu banjir. Saat musim hujan, ancaman penyakit diare sangat tinggi terutama saat terjadinya bencana banjir. Yang menjadi penyebab penyakit diare adalah karena minimnya sumber air bersih dan air minum pasca banjir. Salah satu pencegahan penyakit diare yaitu dengan cara membiasakan untuk selalu mencuci tangan. Biasakan untuk mencuci tangan sebelum makan, juga setelah buang hajat, dan jangan lupa jagalah selalu kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal. Jangan biarkan ada tumpukan sampah karena bisa menjadi sarang lalat mencari makan. Lalat juga merupakan salah satu hewan penyebar penyakit yang harus diwaspadai.
Yang kedua, penyakit kulit. Penyakit kulit sering menyerang korban banjir. Hal ini diakibatkan karena kurang terjaganya kebersihan tubuh dan juga lingkungan. Salah satu cara untuk mengatasi berbagai ancaman penyakit kulit yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan dan juga tubuh dengan mandi menggunakan sabun dan air yang bersih. Terima kasih.